DTS OA Programming bersama Progate di batch 2. Selamat saya ucapkan sudah lolos seleksi untuk berpartisipasi di batch 2 kali ini. Perkenalkan, saya Norman, atau nanti bisa juga dicari nama saya di Discord Guru Domba. Biasanya saya yang akan membagikan pengumuman seputar pelatihan di Progate. Jadi teman-teman sekarang pasti sudah mulai join di Discord. Satu hal yang perlu saya sampaikan adalah yang paling penting, jangan panik. 1-2 hari ke depan ini pasti akan sedikit pusing, banyak informasi. Mungkin sebagian besar juga teman-teman baru menggunakan Discord. Nanti saya akan buatkan video secara terpisah bagaimana cara menggunakan Discord. Jadi jangan khawatir, semua informasi pasti ada di sini. Dan kita masih punya waktu 5 minggu, jadi waktu masih banyak. Jadi sekali lagi tenang aja, jangan khawatir. Saya dan ada sekitar 20-30 mentor instruktur di sini yang akan membantu, menemani dan mendampingi teman-teman selama 5 minggu ke depan. Jadi hal pertama yang teman-teman perlu perhatikan adalah pesan seperti ini. Nanti ini akan saya post di Discord untuk join di dashboard tim DTS Programming di Progate. Ini sangat penting, ini step yang harus dilakukan oleh semua peserta DTS Programming ini, karena apabila tidak join dashboard tim, teman-teman tidak akan mendapatkan akses full dan progresnya tidak termonitor oleh kami. Jadi langsung saja klik linknya, ini akan membawa teman-teman ke halaman Progate. Nah, di sini ada dua pilihan. Bagi teman-teman yang belum pernah mendaftar di Progate, bisa daftar dan gabung. Misalnya sudah punya account, login dan gabung. Ini saya akan kasih contoh daftar dan gabung seolah-olah saya belum pernah mempunyai account di Progate. Untuk nama, pastikan nama sesuai dengan nama yang Anda gunakan saat mendaftar di DTS. Ini sangat penting karena nanti pada saat program sudah selesai, kami dari Progate mempunyai kewajiban untuk menyocokkan data dengan panitia DTS. Hanya 3 informasi aja, jadi cukup ringkas. Nah, ini sudah selesai. Jadi sebelum kita mulai, ada 2 hal yang teman-teman perlu lakukan. Pertama, pilih bahasa Indonesia. Ini versi bahasa Indonesia ya. Selain bahasa tapi juga versi, karena ini 2 sistem yang berbeda. Jadi misalnya pilih versi bahasa Inggris, progres teman-teman tidak bisa termonitor. Jadi pastikan pilih bahasa Indonesia selesai pendaftaran. Nah, teman-teman akan mendarat di halaman ini. Hal yang kedua adalah klik nama Anda, nanti akan ada drop down, pilih dashboard. Lalu Anda perlu mengkonfirmasi email. Nah, ini cukup lumrah, biasanya misalnya baru registrasi di suatu website, ini biasanya diminta di website manapun. Nah, ini sama halnya, kita perlu mengkonfirmasi email masing-masing. Ini untuk security ya, keamanan account teman-teman. Jadi saya masuk ke email saya. Saya klik saja. Ya, sudah selesai. Jadi sekarang statusnya sudah siap karena saya sudah pilih bahasa Indonesia dan saya sudah verifikasi email. Oke, ini saya harus ganti account karena memang sebenarnya saya sudah daftar, jadi ini untuk mempermudah saja.
Nah, teman-teman tadi jadi saya lanjutkan setelah pilih bahasa Indonesia, setelah verifikasi email. Nah, inilah tampilan yang benar apabila dua langkah tersebut sudah teman-teman lakukan. Di sini nanti akan muncul tim ya. Nah, di sini nanti seharusnya teman-teman cuma punya satu, yaitu DTS Programming 2020 Batch 2. Diklik saja. Nah, ini nanti semua teman-teman bisa ngelihat progresnya di sini. Jadi ini sangat penting ya teman-teman. Karena syarat kelulusan dari DTS ini adalah 100% HTML CSS dan 100% JavaScript. Ini sangat penting. Nanti ada peringkat, ini buat seru-seruan saja. Jadi nanti begitu sudah mulai coding, nanti bisa lihat siapa yang peringkat pertama dan lain-lainnya. Sekali lagi saya perlu sampaikan, pastikan teman-teman selalu memonitor sudah seberapa selesai progresnya, karena ini yang akan menjadi acuan lulus atau tidak dari program ini. Nah, caranya mudah, ke profil di dashboard. Nah, di sini ada icon ya, icon HTML CSS dan icon JavaScript. Mouse-nya tinggal di hover aja di atas icon tersebut, nanti akan keluar 5% selesai, JavaScript 4% selesai. Nah, ini dua-duanya sebelum program berakhir dalam 5 minggu harus dua-duanya 100%, agar teman-teman mendapatkan sertifikat dari DTS dan mendapatkan bonus akses sampai akhir tahun dari ProGate secara gratis. Nah, ini kita udah siap mulai teman-teman. Jadi dari sini teman-teman nggak usah khawatir mengenai pelajaran-pelajaran lain. Hanya 2 pelajaran yang teman-teman harus perhatikan ke menu pelajaran pertama-tama. Lalu ini HTML, CSS, dan JavaScript. Inilah syarat kelulusan DTS Programming ya. Jangan khawatirkan pelajaran-pelajaran lain, karena ini ProGate memang digunakan oleh umum juga, tidak hanya untuk peserta DTS. Jadi inilah semua yang tersedia di ProGate. Cuman teman-teman sekali lagi hanya perlu memerhatikan HTML, CSS, dan JavaScript. Nanti bila teman-teman sudah ada yang selesai duluan dan ingin mempelajari hal lain seperti SQL, React, dan Node.js, dipersilahkan. Tidak ada larangan atau pembatasan. Nah, ini untuk mulai langsung aja. Saya sarankan mulai dari HTML CSS sesuai dengan pedoman silabus. Nah, ini tinggal diikutin saja. Jadi di ProGate ini sudah ditata secara rapi. Teman-teman mulai dari mana? Saya anjurkan jangan lengkap-lengkap. Dimulai saja dari HTML CSS 1, karena memang sudah dirangkai sedemikian rupa untuk memulai hal yang paling dasar, hingga nanti di bagian ke-7 itu sudah yang lebih kompleks, yaitu Flexbox. Nah, ini lihat detail pelajaran. Oh ya, satu lagi cara untuk mengecek apakah sudah selesai apa belum adalah di sini. Ya, jadi tadi pelajaran HTML CSS 1, lalu detail pelajaran. Nah, di sini bisa dilihat setiap teman-teman menyelesaikan bagian atau latihan, nanti akan ada centang hijau. Jadi ini salah satu cara alternatif untuk mengecek apakah teman-teman benar-benar sudah selesai apa belum. Jadi ada 3 komponen dalam belajar di ProGate. Jadi yang pertama tentunya kita mulai dulu belajar. Nah, ProGate itu kita tidak menggunakan video, jadi semuanya di sini berbasis visual ya. Ada sedikit teks dan gambar. Nah, di sini menjelaskan apa itu HTML, CSS. Tentunya di sini ini karena pelajaran pertama, jadi cukup ringan, cukup mudah. Menjelaskan apa itu tag. Jadi dibaca aja secara hati-hati, secara saksama teman-teman sekalian. Karena inilah yang akan kita langsung latih di layar berikutnya. Mulai latihan. Nah, ini yang kami maksud belajar secara mandiri, dan tidak perlu ada video call kelas atau ada instruktur dengan cara tatap muka, karena semuanya sudah tersedia di ProGate. Sebelah kiri ada instruksinya, dibaca saja. Setelah dibaca nanti coba dituliskan di sini. Lalu sebelah kanan ada jawaban Anda sekarang, ada jawaban yang benar. Nah, ini tujuan kita adalah selalu di sini nanti.
Coba kita mulai saja. Langsung memulai proyek HTML pertama Anda akan menulis kode Anda di editor. Ini namanya editor ya teman-teman. Jadi disinilah para programmer itu biasanya menulis kode. Apapun yang Anda tulis di editor akan muncul di jawaban Anda. Coba, benar nggak? Benar ya, gitu. Nah, ini akan langsung terrefleksikan. Jadi latihannya real time. Apa yang baru dipelajari langsung kita coba terapkan. Nah, ini langsung kita praktekkan saja. Bagaimana saya membuat Hello World ini menjadi seperti ini. Tadi sudah dijelaskan di beberapa slide sebelumnya, adalah menggunakan tag pembuka dan tag penutup header 1. Nah, ini bisa diketik atau bisa juga di copy paste. Ini untuk memudahkan teman-teman, saya jadi copy paste. Klik, copy paste. Nah, sudah sama. Kalau kira-kira sudah sama, bisa pencet kirim. Misalnya ada sesuatu yang salah, tentunya kita tidak sadar, misalnya ada pengetikan yang salah, tentunya nanti setelah beberapa kali latihan akan lebih kompleks, lebih susah. Nah, itu pasti ada kejadian di mana teman-teman ketinggalan titik, ketinggalan koma, ketinggalan satu karakter, mengakibatkan tidak bisa lanjut. Apa yang terjadi misalnya kita mencoba kirim dan ada kesalahan, secara sistem akan mengasih tahu di mana kesalahan itu berada. Gitu. Oke. Ada kesalahan sintaks di sekitar baris 1. Dan ada tandanya juga, ada X seperti ini. Jadi kita bisa tahu, tinggal dicari, oh ini kurang 1 gitu, atau kurang H gitu. Nah, nanti di pelajaran-pelajaran selanjutnya di HTML, CSS tadi 2, tadi 3, Flexbox, nanti JavaScript akan lebih susah. Teman-teman jangan khawatir, di sini ada menu bantuan. Misalnya udah mentok, bingung gitu ya, instruksinya tidak bisa dimengerti, coba lihat bantuan, nanti akan ada petunjuk. Jadi di sini dikasih langsung, hampir dikasih jawabannya lah gitu ya, harus ngapain. Dikasih juga petunjuk, jangan lupa garis miring untuk tag penutup. Misalnya sangat bingung banget, cuman ini sebetulnya saya tidak menganjurkan. Misalnya udah sangat bingung banget, perbedaannya di mana, kayaknya sudah benar, cuman kok masih salah, tidak bisa kirim. Di sini ada tab jawaban. Nah, di sini teman-teman bisa membandingkan kode Anda dengan kode yang benar, yang seharusnya. Jadi di sini bisa ada pilihan ya, batal atau perlihatkan saja. Nah, ini saya coba aktifkan, bandingkan dengan kode Anda. Nah, ini kode Anda, ini kode yang benar. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya apa saja. Oke, jadi di sini bisa dilihat bahwa ini yang benar ya, seperti ini. Ternyata saya ada salah penulisan, saya ada garis miring tambahan di sini yang seharusnya tidak ada di situ. Jadi sekarang saya tahu kenapa saya tidak bisa lanjut ke latihan berikutnya. Ditutup saja. Saya langsung benarkan, lalu saya pencet kirim. Nah, sudah benar. Nah, serunya di Proget ini komponen terakhir adalah di sini seperti main game. Jadi setiap teman-teman menyelesaikan latihan dapat mengumpulkan EXP atau poin, lalu bisa naik level. Bisa dibagikan juga di Facebook, di Twitter teman-teman. Lalu berikutnya. Jadi seperti itu kurang lebih teman-teman cara belajar di Proget. Itu setiap bagian, setiap latihan akan seperti itu. Membaca beberapa slide, lalu langsung latihan di text editor dengan ada instruksi, bisa cek jawaban di menu bantuan, lalu bisa ngumpulin poin dan naik level. Perlu saya sampaikan, poin dan naik level itu bukan suatu kewajiban, itu secara otomatis, dan itu gunanya untuk agar pengalaman pembelajaran teman-teman lebih menyenangkan. Kurang lebih seperti itu teman-teman, cara belajar di Proget. Semoga lancar, dan sekali lagi jangan khawatir. Kalau ada apa-apa bisa ditanyakan di Discord, bisa tanya, tapi saya anjurkan ditanya di kelas masing-masing. Jangan tanya di jangan tanya di menu umum ya, jangan tanya di channel umum. Ini terutama ini semua peserta DTS. Jadi teman-teman kan khusus di tema programming, jadi pastikan bisa ada pertanyaan, tanyanya di
tema pelatihan ini atau di kelas masing-masing. Dan terakhir, untuk selalu ngecek progres, karena ini sangat penting. Waktu batch kemarin, batch pertama, banyak teman-teman yang miss, tidak ngecek ini. Mereka pikir sudah 100%, ternyata belum, dan akhirnya sangat disayangkan tidak mendapatkan certificate of completion dari DTS. Jadi pastikan teman-teman selalu ngecek ini posisinya ada di profile dashboard. Baik, sekian dari saya teman-teman. Sukses sekali lagi dan semoga lancar belajarnya.